Vito. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai dengan mengucap ta'awuz basmalah dan salawat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah di tempat masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Teman-teman, ini adalah kisi-kisi yang bisa teman-teman pelajari untuk bahan belajar materi ilmu agama Islam besok ya, jam pertama itu agama Islam. Mudah-mudahan kisi-kisi ini membantu dan juga nilainya juga bagus-bagus gitu ya. Harapannya semua nilainya bagus-bagus. Nggak ada yang di bawah KKM gitu karena ini kisi-kisinya sudah sangat jelas gitu. Yang penting mau belajar aja gitu dan dipahami dengan baik. Gitu. Oke, kita mulai saja ya. Di sini pertama ada menganalisis hukum tajwid, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, izhar, idgham biguna, dan mat lazim musaqal kilmi dalam surat Al-Qasas ayat 85. Oke, nah ini mau langsung jawab aja tentang tajwidnya atau kita bahas dulu semua tajwidnya, baru dijawab soalnya. Mau kayak gimana? Ibu aku lupa yang matwazin mutsako yang mana? Oh, misal kalau Kimi ada lagi mau dibahas semua atau beberapa aja atau mau mana? Saya tergantung kalian nih. Atau mau dibahas semua ya boleh. Kalau mau hanya beberapa juga boleh. Apa nih? Oh, oke semua. Oke, dibahas semua ya. Pertama, kita mulai dari mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil itu sama-sama ketika ada mat tobi'i, kemudian huruf selanjutnya itu adalah ada hamzah. Tuh, ada hamzah atau biasa kita kenal dengan alif gitu. Nah, kalau mat wajib muttasil itu dalam satu kata ya yang ada benderanya terus ada kemudian hamzah. Itu dalam satu kata. Kalau mat jaiz munfasil itu beda kata atau beda kalimat. Contoh, misal di sini sebelum saya kasih tahu mana yang mat wajib muttasil, mana yang mat wajib muttasil, masih ingat? Dari Al-Qasas 85 ini mana yang mat wajib mutasil? Ayo, besok ujian. Ada yang masih ingat? Padahal mat wajib yang nah, mat wajib mutasil yang mana, guys? Ada benderanya, yang ada benderanya atau matobi'i, kemudian ada alif atau hamzah kecil. Kalau mat wajib mutasil yang kecil, yang mana coba? Yang ja itu Bu. Ya, yang ini ya. Ini adalah mat wajib mutasil. Ini tuh satu satu kata guys, satu kalimat gitu. Ja'a ini mangja'a bil huda, mangja'a bil huda itu adalah satu kata, satu kalimat gitu. Nah, kalau yang ini adalah mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena terdiri dari dua kata atau kalimat, yaitu Robbi dan a'lamu gitu. Jaiz munfasil. Ciri-ciri fisiknya aja ya. Ciri-ciri fisiknya adalah kalau mat wajib mutasil itu biasanya kalau habis matobi'i kayak gini, kemudian ada yang hamzanya hamzah kecil kayak gini.
Tapi kalau mat jaiz munfasil itu dia yang habis mat tobi kayak gini pakainya alif, alif yang berdiri kayak gini. Tuh, itu adalah sebenarnya menandakan kalau misalnya itu adalah beda kalimat, guys, gitu. Karena ini dia adanya di awal kalimat nih. Ini kan di awal kata. Ini kan Robi dan A'lamu. Gitu. Itu ya cara membedakannya. Terus izhar, izhar kayak gimana izhar? Izhar itu adalah materi tajwidnya bisa diakses ya di Elabs ya. Izhar. Nah, izhar itu kan nun mati. Pada dasarnya ketika kita mempelajari nun mati itu apa namanya? Ketika kita mempelajari nun mati itu hanya pelajari apa namanya? Hanya menghafal izhar dan idgham aja sebenarnya dan ikhfa kan sisanya. Jadi izhar hurufnya ada 6. Alif, ha, kha, ain, goin, ha. 6. Iklab pasti kalian hafal. Hurufnya cuma satu, yaitu ba. Gitu. Terus idgham. Nah, idgham hurufnya ada 6. Idgham terbagi tapi idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna ada 4, idgham bilaguna ada 2. Idgham biguna ada nun, wawu, mim, dan ya. Kemudian idgham bilaguna ada 2 yaitu lam dan ro. Ikhfa sisanya gitu. Pada dasarnya pas kalian belajar hukum nun mati dan tanwin, kalian belajarnya yang itu aja gitu. Ngafalinnya. Jadi nggak perlu banyak-banyak yang dihafal gitu. Misalnya biar nggak pusing. Atau kalau hafal semuanya ya malah lebih bagus gitu. Ya kan? Oke, lanjut ya. Terus tadi itu nun mati atau tanwin. Kemudian di sini ada alif lam. Ada dua, ada alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Syamsiah itu adalah ada huruf alif lam. Ya, tadi kan kalau nun mati atau tanwin berarti syaratnya adalah ada nun matinya dulu atau ada tanwinnya dulu. Ya kan? Nah, kalau di sini karena ini adalah hukum alif lam, maka syarat utamanya adalah harus ada alif lamnya dulu. Kemudian alif lam itu bertemu dengan huruf hijaiyah kan. Nah, huruf-huruf hijaiyah itu kalau misalnya dia masuk ke dalam huruf-huruf syamsiah berarti dia hukumnya syamsiah. Kalau dia komariah komariah gitu. Tafal gitu. 11 itu hurufnya terlalu banyak gitu untuk dihafal gitu. Nah, berarti cara membedakannya ciri-ciri fisiknya adalah dengan cara apa? Dengan cara habis alif lam itu dilihat huruf hijaiyah setelahnya. Kalau huruf hijaiyah setelahnya itu bertasjid yang huruf yang kayak W ini nih ya, yang harokatnya ada tasjidnya kayak gini, maka itu adalah alif lam syamsiah. Itu atau patokannya adalah lam am itu si amnya itu ada harokatnya apa enggak? Kalau nggak ada harokatnya nih kayak gini nih. Anisa u apa dia kan nggak ada harokatnya ya. Adanya adalah huruf hijaiyah setelahnya. Yang mana itu bertasjid. Maka ini dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah setelahnya. Maka itu adalah alif lam syamsiyah. Kalau alif lam komariah gitu ya. Itu lamnya itu dibaca. Tuh, dengan tanda apa? Dengan tanda lamnya itu ada sukunnya gitu. Jadi kayak gini, al mukminun, al kital gitu. Itu ya. Tapi beda lagi case-nya kalau misalnya kan di sini lam ini masuknya ke dalam huruf syamsiah. Berarti kayak contohnya yang mana ya? Misalnya adalah nah kayak gini. Ini adalah tetap alif lam syamsiah. Kenapa? Karena di sini lamnya bertasjid gitu. Dan lam itu kan memang huruf apa namanya huruf apa syamsiah gitu. Itu ya cara membedakannya adalah di situ. Di alif lamnya itu apakah dia apa namanya itu apakah si lamnya itu berharokat sukun atau tidak berharokat. Itu ya. Oke, guys. Oke, kita lanjut. Kemudian tadi alif lam udah, ini ada contoh-contohnya lagi. Nih, tuh. Oke. Hmm,
Contohnya lagi, oh matobi, matobi mah kalian udah hafal lah ya. Di situ ada fathah jika bertemu dengan alif gitu ya. Kasroh bertemu dengan ya sukun, doma bertemu dengan waw sukun. Pada dasarnya adalah yang sering kalian baca panjang sebanyak dua harokat gitu kayak siro toladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, ini waladhdallin ini juga adalah mat lazim tadi. Mat lazim ini bukan matobi'i. Karena kan yang ini matobi'i yang di garis bawahi merah ya. Tadi Kenzi nanya gitu, mat lazim musakol kilmi kayak gimana? Nih sekalian bertemu contohnya yang lain. Mat lazim musakol itu ada apa? Ketika ada matobi'i, ini kan matobi'i ya, bertemu dengan huruf hijaiyah setelahnya yang berharokat tasydid. Maka itu adalah mat lazim musakol kilmi. Cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah dipanjangkan dulu si mat tobi'inya, baru dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Tapi nggak tebel banget ya. Jadi bacanya bukan walau bolin, bukan kayak gitu. Tapi walau bolin, itu aja. Bukan kayak gitu cara baca walad dolin ya. Baca surat Al-Fatihah bukan kayak gitu. Bukan walad dolin. Bukan kayak gitu. Tapi walad dolin. Gitu ya. Dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah setelahnya itu adalah mat lazim musakol kilmi. Gitu. Oke. Biar nggak overstimulasi. Kita bahas lagi. Bahasnya nanti lagi. Nanti kalau udah ke sini ke bawah lagi baru kita bahas lagi. Nah, sekarang izhar berarti yang mana izhar? Ingat, izhar berarti nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin. Cari mana yang nun mati atau tanwin dalam surat ini. Kita lihat ya, mana yang nun mati. Di sini ada nun mati atau enggak? Enggak ada ya. Nun mati itu nun yang ada sukunnya atau tanwin. Fasa, eh, Fatah tain, kasroh tain, domah tain. Apakah ada ya? Apakah ada? Nggak ada ya. Ini kalau ini kan wakof nih, gitu wakof. Jadi gak kita anggap. Ini ada nun ketemu ja. Apakah nun mati bertemu ja itu izhar? Bukan ya. Nun mati ketemu ja itu bukan izhar, tapi apa guys? Ikhfa. Ikfa betul. Ada nun mati ketemu hak nih. Apakah itu izhar? Iya. Iya, izhar ya. Kita tandain. Izhar. Oke. Dah. Kemudian, loh kok di sini ketandanya? Salah, harusnya di sini. Dah ya. Kemudian ada idgham bigunah. Idgham bigunah. Nun mati atau tanwin lagi kita temuin. Ini ada tanwin ketemu mim. Apakah itu idgham bigunah? Idgham bigunah bukan? Iya, Ya, idgham bigunah ya. Idgham bigunah. Oke. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah yaitu mim. Gitu. Terus berarti mat lazim mustaqol kilminya yang mana? Mat lazim mustaqol kilminya yang mana? Tadi yang ada matobi'inya, kemudian di huruf setelahnya itu adalah huruf hijaiyah yang berharokat tasjid. Mana? Matobi'i. Yang mana matobi'inya? Yang itu bukan yang Lara Duka. Iya, laod duka ya. Cara bacanya betul, panjang dulu ke dalam huruf apa namanya hijaiyah. Setelahnya yang berharokat tasjid itu tadi. Larod duka gitu ya. Oke, betul. Ini ya. Mat lazim, musakol, kilmi.
Kemudian, udah ya, berarti udah terjawab semua ya. Kita lanjut. Nomor 2. Izhar syafawi, gombi guna, gombi laguna, matowi'i. Kita coba cari di sini aja yang baris pertama. Izhar syafawi berarti hukum apa? Nun mati, mim mati, alif lam, lam jalalah atau apa? Mie mati. Mim mati, Bu. Apa? Hukum apa? Mim? Mim mati. Mim mati, betul. Mim mati ya. Mim mati yaitu izhar syafawi adalah mim mati bertemu dengan huruf apa? Huruf selain izhar syafawi hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain apa? Masih ingat? Mim dan Ya, selain mim, Mbak, betul. Kita flashback dikit ya. Mim mati, syarat utamanya berarti apa? Harus ada mim matinya dulu. Hukum mim mati ada 3, ya. Yaitu apa? Idgham mutamasil lain atau idgham lain atau idgham mimi, yaitu ketika ketika ada mim mati bertemu dengan mim. Maka itu adalah idgham mutamasil lain. Kemudian ikhfa syafawi adalah ketika apa? Ketika mem mati atau mem sukun bertemu dengan ba. Nah, izhar ini typo ya. Ini izhar maksudnya bukan ikfa. Izhar syafawi adalah ketika apa? Ketika mem mati itu bertemu dengan huruf selain mem dan ba dan dibaca dengan jelas. Maka di sini mana yang mem mati? Ini ya, mem mati bertemu dengan alif. Berarti apa? Idgham mimi, ikfa syafawi atau izhar syafawi? Izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Syafawi ya. Oke. Kemudian lanjut. Idgham biguna. Mana idgham biguna? Cari nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin dari sini. Mana yang tanwin? Ini nih. Tanwin bertemu dengan wawu. Ini ada fathatain bertemu dengan wawu. Apakah ini idgham biguna? Enggak. Idgham bukan? Iya, Bu. Idgham biguna ya. Idgham biguna. Ibu kalau Ikhfa Syafawi nggak keluar. Keluar. Enggak. Sesuai Oke. kisi-kisi aja. Idgham biguna. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan lam. Apa ini kalau tanwin bertemu dengan lam? Namanya Guna, Bu. apa? Biguna. Idgham bilaguna. Kan bilaguna hurufnya 2, lam dan ro. Laro. Ya, idgham bilaguna. Oke. Kemudian lanjut. Kita cari lagi. Nun mati atau tanwin lagi dari sini ada nggak? Nggak ada ya. Udah habis. Nah, ini ada mim mati bertemu sama sya. Apa ini hukumnya mim mati bertemu dengan sya? Tidak. Syafawi. Izhar. Izhar syafawi ya. Izhar syafawi. Ya, lanjut. Matobi'i. Oh, matobi'i mah gampang ya. Ini matobi'i. Ya kan. Terus ini juga matobi'i sebenarnya anaknya. Tapi ini adalah alif lam syamsiah. Ini juga matobi'i gitu kan. Ini juga matobi'i gitu ya. Tahu lah ya. Oke, bisa ya? Bisa. Ibu kalau yang waktu itu nggak, berarti nggak ada juga, Bu, yang Yang eh, mana? mat lain sama mat arid Enggak, enggak. asofon. Enggak, sesuai ini aja. Sesuai kisi-kisi aja. Kalian sebelum ini udah dapat kisi-kisinya belum? Udah. Oh, udah. Ada yang share di grup angkatan ya? Ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada yang share di grup angkatan ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada matobi'i. Ini dimulai dari sini aja, sampai sini. Mana? Matobi'i yang mana?
Nah, ini yang saya bold aja. Mana Matobi? Matobinya yang mana? Wama. Ya, wah, ma, betul. Ma-nya ini adalah Matobi-nya ya. Oke. Kemudian alif lam komariahnya yang mana? Alif lam komariahnya yang mana? Alki. Apa? Nalki Iya, belata. betul. Alki, betul. Terus, kol-kola sugro, yang mana kol-kola sugro? Kibla. Tak. Ya, kibla. Terus, alif lam syamsiahnya yang mana? Alati. Alati. Matobi'nya? Di. Ti. Ikfanya? Punta. Kunta. Oke, sip. Itu ya. Bisa ya. Ini siapa nih yang mau ngetik tuh yang tadi barusan? Apa nggak usah diketik? Ntar dulu. Ya udah saya yang tulis deh. Nih, Matobi. Ini jangan ya kalau kalian checklist hilang nanti pas belajar jangan di checklist. Komennya nanti akan hilang kalau di checklist. Iya, kok Kokola Sugro tuh yang kokolanya di tengah kan ya? Iya, ya, ya, Pak. Dah, lanjut. Ini cari sendiri nomor 4 sama nomor 5. Ini gampang, bisa insya Allah. Ya, Fatu Mekah adalah peristiwa kembalinya Rasul ke Mekah dengan membawa kemenangan. Maka itu adalah Fatu Mekah. Fat itu kan kemenangan. Oke, kemudian sikap seorang muslim dalam menjaga persatuan dan kesatuan tanah air ini juga bisa. Ini logika. Kalian bisa ngerjainnya nanti. Pilih aja yang bagus atau yang menurut kalian adalah apa namanya? Menurut kalian itu adalah ya bisa lah yang ini nomor 5. Lanjut nomor 6 ya. Nomor 6 ini adalah ayat 143. Nah, yang ini adalah yang diambil adalah yang ini. Yang wakadzalika ja'alnakum ummata. Mana sih ini kursornya kok nggak ada, nggak bisa. Wait, wait. Kok kursornya nggak mau? Oh, ini dia. Wakadzalika ja'alnakum ummata wasato. Nah, ini yang apa namanya? Yang tuh, ya. Ini artinya apa? Artinya adalah demikian pula kami menjadikan kamu sebagai umat Islam, umat pertengahan. Nah, itu. Ya, umat pertengahan yaitu umat yang adil, umat yang sempurna gitu ya. Itu ya, maksudnya dari umat pertengahan. Kemudian lanjut, jika tanah air, cinta tanah air ini juga ada bisa apa namanya itu eh apa namanya cinta tanah air misalnya produk negara bangsa Indonesia gitu ya. Terus juga menggunakan hak pilih saat pemilu. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap cinta tanah air. Oke, ini elemen Quran hadisnya udah selesai sampai kisi-kisi nomor 7. Nah, mulai dari nomor 8 sampai seterusnya siapa coba yang mau bantu ngetik coba. Kita jawab bersama-sama. Oke, yuk, siapa yang mau apa namanya? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau ngetik? Itu langsung ketik coba. Definisi iman. Definisi iman adalah apa? Definisi iman titik-titik dengan hati, titik-titik dengan lisan. Coba masih ingat gak? Maksudnya ngetik ngetik di situ, Apa? ngetik di situ. Iya, ngetik di Google Docs-nya. Oh bisa ya? Bisa nggak? Bisa kan? Coba dimasukin. Titik-titik dengan hati, titik-titik dengan lisan, titik-titik dengan perbuatan. Apa?
Boleh ya. Oke, nih ya. Ah, email adalah Oke, mau ucap. Oke, sip. Kita salah juga hafalin arti bahasa Arab ya. Dipercayai atau diyakini dengan hati, diyakini sepenuh hati dengan hati itu adalah bahasa Arabnya adalah ma'rifatun bil kolbi. Ya, ma'rifatun bil kolbi. Diucapkan dengan lisan, yaitu apa? Lisan. Kemudian diamalkannya dengan perbuatan, yaitu apa? Amalun bil arka. Itu berkaitan sama nomor itu ya. Lanjut. Jadi itu adalah iman gitu. Jadi iman itu ada tiga dimensinya, yaitu apa? Hati, lisan, dan juga perbuatan. Yang mana perbuatan ini diwujudkan melalui apa namanya amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh gitu, anggota badan gitu ya. Nah, kemudian eh, dilanjut menunjukkan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa sih hikmahnya ketika kita beriman kepada Rasul? Apa hikmahnya? Ketika kita tahu nih tentang Rasul, tahu kisahnya Rasul gitu, apa kita jadi gimana setelah itu? Meneladani. Apa? Meneladani ya, terdorong untuk meneladani Rasul. Ya, menjadi semakin sempurna imannya. Boleh diketik? Siapa yang mau ngetik? Imannya semakin sempurna ya. Meneladani, terdorong untuk kisah-kisah Rasul. Terdorong untuk mencontoh perilaku sosialnya dalam kehidupan. Udah tiga tohnya. Oke, lanjut ya. Udah, sip. Nah, berarti tadi ini nomor 10 kaitannya sama nomor 8. Amalun bil arkan apa? Ya, mengamalkan dengan perbuatan. Nah, berarti kalau misalnya nih, contohnya adalah ada beberapa berikut nih, misalnya. Mengucap kalimat-kalimat yang baik. Nggak usah ditulis. Ini nggak usah ditulis. Saya mau nanya. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik nih. Ada mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian ada membaca Quran. Kemudian ada mengajarkan apa namanya itu ilmu pengetahuan pada orang lain. Terus ada membenci dan mencintai karena Allah. Berarti yang mana yang amalun bil arkan? Mengajarkan. Ya, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Itu adalah contoh dari amalun bil arkan. Tuh, membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain itu adalah amalun bil arkan. Nah, kalau membaca kalimat membaca atau mengucapkan kalimat yang baik, membaca Quran itu berarti apa namanya? Apa namanya? Dimensi yang mana? Hati, lisan atau perbuatan? Lisan. Lisan. Kalau membenci dan menyukai karena Allah berarti apa? Hati. Hati. Dimensi apa? Hati, lisan, atau ya hati gitu ya. Nanti tapi yang ditanyain adalah amalun bil arkan, yaitu dengan mengamalkan dengan perbuatan. Ya, nanti dipilih mana sikap itu. Contoh amalan yang berkaitan dengan amalun bil ya. Nah, untuk nomor 10. Oke, selanjutnya nomor 11. Apa itu rukun ihsan? Rukun ihsan apa? Rukun ihsan apa? Ada 3, Bu. Apa? Lagi dicari.
Rukun ihsan. Ya waktu itu saya kemarin pas kelas terakhir saya tanya tahu rukun ihsan. Apa coba? Beribadahlah apa? Beribadahlah. Coba ini ada yang ngechat apa nih? Kebaikan, keindahan, kemurahan hati. Iya itu dari segi bahasa. Coba dari segi ininya, dari segi istilahnya. Bentar ya, saya ke toilet bentar. Ya, apa rukun ihsan? Yang beribadahlah Ya, itu, Bu. beribadahlah apa? Beribadahlah seakan-akan Ya, beribadahlah Allah melihat. seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Gitu ya. Berarti kita diminta untuk apa? Diminta untuk ikhlas dalam beribadah gitu. Ikhlas dalam beribadah karena sesungguhnya Allah melihat kita gitu. Itu ya. Oke. Kemudian surat Ali Imran ayat 19. Surat Ali Imran ayat 19. Kita lihat suratnya. Ali Imran ayat 19. Nah, di sini ada inna dina indallahil Islam. Artinya adalah sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah atau yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Itu ya, nanti yang keluar itu ya. Inna dina indallahil Islam. Nanti kamu ya sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Itu ya. Oke, menjodohkan rukun iman dan penerapannya. Rukun iman ada berapa? 6. Kan 6. ada 6. 6 ya. Yang pertama rukun iman kepada Allah. Allah. rukun iman kepada Allah. Contoh penerapannya apa? Rukun iman kepada Allah. Salat. Sholat, melaksanakan ibadah ya, melaksanakan ibadah karena Allah, menjauhi larangannya Allah. Tuh, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oke, ketik dulu. Boleh. Oke, beriman kepada malaikat, apa contohnya? Beriman kepada malaikat, contohnya apa? Selain menghafal malaikat, gitu kan. Lebih dalam lagi dari itu, berarti apa? Rukun iman kepada malaikat. Apa guys? Iman kepada malaikat. Ayo. Iya, iya, malaikat makhluk ciptaan Allah, kita juga makhluk ciptaan Allah. Beriman kepada malaikat contohnya berarti gimana? Kan udah tahu nih ada malaikat-malaikat. Nah, berarti apa? Ngapain kita?
Sama kayak itu, jauhi larangannya juga. Apa? Enggak dong. Merasa bahwa ada yang mencatat amal ibadah kita. Ya kan? Oh, ada nih, setiap perbuatan yang kita lakukan ada loh yang mencatat gitu malaikatnya. Siapa malaikat yang mencatat amal baik buruk? Oke, Oke, Pati. Patit. Ya, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, iman kepada apa? Yang ketiga, rukun iman yang ketiga. Ya, gimana perwujudan iman kepada kitab? Selain meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada. Selain itu apa? Ya, boleh berperilaku sesuai Al-Quran, membaca Quran, mengamalkan Quran, belajar Al-Quran. Itu ya, iman kepada kitab. Ya, membaca, mengamalkan, memahami. Gitu. Oke, lanjut. Iman kepada Rasul. Ayo, besok ujian harus udah udah tahu nih, harus udah tahu. Contoh sikapnya gimana penerapannya. Iman kepada Rasul berarti apa? Selain hafal tuh 25 nabi dan Rasul misal yang harus diketahui. Apa iman kepada Rasul? Contoh sikap Nabi. Iya, mencontoh sikap Nabi, menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul, meneladani Rasul gitu ya. Rasul kalau apa namanya itu kalau makan pakai tangan apa gitu, tangan kanan gitu. Rasul gimana sih apa namanya kalau misalnya mengenakan pakaian gimana? Gimana sih Rasul dalam hal apa namanya eh apa namanya itu makan dan lain-lain. Contoh. Oke, kemudian iman kepada apa yang kelima? Hari Iman akhir. kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir gimana contohnya? Gimana iman kepada hari akhir? Mempersiapkan. Iya, boleh mempersiapkan apa namanya amal ibadah untuk hari akhir, boleh. Terus juga meyakini bahwa nanti amal ibadah kita itu akan ditimbang gitu, perbuatan kita gitu. Ada ya hari apa namanya itu pembalasan atas perbuatan-perbuatan kita. Kemudian iman kepada kode dan koda. Contoh penerapannya apa? Misalnya apa eh, iman kepada kode dan kodar. Penerapannya, contoh penerapannya. Apa? Ayo, mana nih ada 23 orang, 22 orang. Iman kepada kode dan kodar apa? Oke, selanjutnya. Bertawakal. Apa gimana Kenzi? Apa, berikhtiar, berdoa, bertawakal. Oke, selain itu berprasangka baik terhadap takdir yang Allah berikan gitu. Meskipun menurut kita takdir itu tidak baik gitu, tapi yakin kalau misalnya oh ini adalah jalan yang Allah kasih, ini adalah jalan yang Allah berikan kepadaku. Gitu. Tuh iman eh, kepada kode dan kode. Tuh ya, oke. Lanjut. Oh ini udah selesai nih, ini udah selesai yang elemen eh, akidah yaitu iman Islam dan ihsan udah selesai nih. Selanjutnya kita ke yang ini, yang elemen akhlak yaitu menghindari sifat sikap munafik, keras hati dan keras kepala.
Dah, lanjut ya. Menunjukkan ciri-ciri munafik. Ciri munafik apa? Ciri-ciri munafik apa? Dia berbicara dia berdusta. Itu kan Bu. Ya, jika dia berbicara, dia berdusta. Kemudian apa lagi? Jika Mengingkari berbicara, janji. dia berdusta. Iya, jika dia berjanji, dia ingkar. Satu lagi apa? Diberi kepercayaan berkhianat. Ya, jika diberi kepercayaan, jika diberi amanah, dia berkhianat. Betul. Oke, lanjut. Apa? Oh, jadi balik tidur. Ya, makasih ya, Mas Aksa. Om lagi potong rambut. Tetapi ya lagi ngajar dulu ya. Dadah. Oke, lanjut ya. Terus ada di sini mengetahui makna koswa alkohol. Koswa alkohol apa? Koswa alkohol apa? Keras hati. Ah, Keras koswa hati. apa? Koswa alkohol adalah Keras hati. apa? Keras hati. Keras hati. Good. Tulis di situ. Keras hati. Nomor 16. Marit alkohol apa? Ada tiga jenis hati. Ada kolbun salim, marit alkohol, ada mayit alkohol. Marit alkohol apa? Hati yang sakit. Hati yang sakit betul. Kalau kolbun salim itu hati yang sehat. Marit alkohol itu hati yang sakit. Ada lagi satu lagi mayit yang mati. Nanti yang keluar hanya ini aja. Berarti Kemudian yang sehat sama yang mati enggak? enggak, enggak keluar. Melunakkan hal-hal yang dapat melunakkan hati apa? Coba dicari. Apa hal-hal yang dapat melunakkan hati? Oke? Iya, bisa membaca Al-Quran, terus berteman dengan orang-orang yang soleh, zikir, betul. Datang ke majelis, apa namanya, majelis ilmu, kayak gitu ya. Ibu kalau yang keras ada nama akrabnya gitu. Enggak, keras kepala gitu aja, keras kepala aja. Oke. Oke, udah ya. Lanjut, ciri-ciri perilaku koswa alkohol apa? Ciri-ciri orang yang keras hati. Pertama, dia apa kira-kira sebelum Bu Alfi kasih tahu? Apa sebelum sebelum Bu Alfi kasih tahu apa ciri-ciri ciri-ciri orang yang keras hatinya? Bermalas-malas dan Iya, bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan atau mengerjakan ketaatan. Tidak terpengaruh hatinya ketika Al-Quran dibacakan. Ketika ayat-ayat Quran dibacakan tuh nggak berpengaruh apapun gitu dalam diri dia. Terus tidak mengenal atau tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tuh, hatinya udah nggak bisa ngebedain, oh ini baik ya, oh ini buruk ya, itu nggak bisa. Jadi udah tahu nih gitu misalnya eh, ngomong nggak baik itu adalah hal yang tidak baik, tapi tetap aja dilakukan. Nah itu bisa jadi termasuk ke dalam orang yang keras hatinya, gitu.
Ya, udah tahu misalnya meninggalkan sholat itu adalah hal yang tidak bagus, hal yang tidak baik, hal yang nggak boleh dilakukan gitu. Tapi tetap aja meninggalkan sholat. Itu berarti apa namanya? Udah termasuk orang yang keras hatinya gitu, ya. Nah, ciri-ciri nifak adalah yang tadi yang di nomor berapa tuh? Nifak itu adalah orang munafik ya. Nomor 14 ini. Nanti di copy aja langsung. Wah, keras kepala. Boleh di copy dulu sambil Bu Alfi tungguin tuh yang ngetik itu. Nah, oke, keras kepala apa? Misal dia nggak mau dengerin pendapatnya orang lain. Pokoknya kalau udah A ya A gitu. Teguh pada pendiriannya. Teguhnya ini adalah akhirnya apa ya? Teguh pada pendiriannya ini adalah akhirnya eh, tidak menerima untuk berdiskusi dengan orang lain gitu. Anti kritik gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang keras kepala. Pokoknya proker ini harus jalan. Mau dananya berapapun harus jalan gitu. Atau sama Pak Marsono nggak boleh nih dana segini gitu. Sama pihak sekolah gitu. Tapi tetap aja dilakukan gitu, misalnya. Itu keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Terus sulit untuk diajak diskusi itu contoh ya. Ibu kalau nifak yang gede sama yang kecil nggak keluar berarti? Apa? Nifak yang ada di labs itu ada nifak yang gede yang kecil. Apa jenis nifak itu nggak keluar? Nggak keluar. Nah, Nggak keluar. Udah, ini aja. Udah ya. Mengetahui tanda-tanda mengerasnya hati tadi. Tandanya sama. Ini aja, ini tanda-tandanya. Jadi sama tanda-tandanya masih sama aja. Penyebabnya mengeras hati apa? Penyebab mengerasnya hati itu apa? Penyebabnya. Penyebab mengerasnya hati apa coba? Kemusyrikan, Bu. Apa? Kemusyrikan. Apa? Kemusyrikan. Kemusikan oke bisa. Percaya sama ini ya zodiak-zodiak gitu ya. Itu juga bagian dari itu loh. Dari apa namanya itu? Gitu kan biasanya kayak anak-anak Jaksel gitu kan ngidentifikasi nih. Oh, lo Pisces ya, lo Aquarius gitu. Nah, itu percaya zodiak itu salah satunya bisa musyrik gitu. Ada lagi apa? Ini banyak melakukan dosa, banyak melakukan dosa, banyak melakukan dosa itu adalah apa namanya salah satu penyebab mengerasnya hati. Jadi nggak peka lagi hatinya ketika melakukan dosa gitu. Hal-hal yang tidak baik itu jadi udah nggak peka tuh hatinya sama itu. Oh ya, makanya tadi kan kaitannya sama ini tadi nih. Tidak bisa membedakan baik dan buruk akhirnya karena terlalu sering melakukan dosa. Itu ya. Lanjut, tindakan orang yang bersikap keras kepala ini bisalah kalian. Ini logika kok. Ini nanti apa namanya tadi berdasarkan ciri-ciri yang tadi itu tadi nggak mau mendengarkan masukan orang lain, tidak bisa diajak berdiskusi dan lain-lain. Kalian bisa pilih. Tindakan itu adalah tindakan orang yang apa namanya sik- sikapnya orang yang keras kepala. Gitu. Oke ya. Udah, itu elemen akhlak udah selesai. Sekarang kita lanjut ke elemen fikih. Elemen fikih. Itu kan salah satu rukun yang dimaksud dalam soal. Oke, rukun warisan ada berapa? Rukun warisan ada berapa? 3. Tiga, apa aja? Waris, al-waris, sama al-hakul maurus. Iya, al al muwaris, al waris, sama al hakul maurus. Al muwaris adalah orang yang Al muwaris adalah orang yang apa? Orang yang wafatnya atau mayitnya. Al waris adalah siapa? Orang yang mewarisinya, mewarisi harta atau bisa disebut ahli warisnya ya.
Al waris adalah ahli warisnya. Kemudian al-hakul maurus apa? Al-hakul maurus. Al-hakul maurus adalah harta peninggalannya. Jadi ketiga-tiganya ini, ketiga-tiganya ini adalah itu apa namanya harus ada. Kalau harta warisan yang nggak ada, harta peninggalan yang nggak ada, maka nggak bisa dihitung harta warisan. Apa yang nggak ada? Tapi ternyata malah adanya adalah hutang gitu. Maka nanti hutang tersebut harus dibayarkan oleh ahli warisnya yang masih hidup gitu ya. Jadi nggak bisa tuh ngebagiin harta warisan orang hartanya nggak ada apa yang mau dibagiin. Terus Bu, kalau misalnya dia seorang diri aja nggak punya ahli waris, nggak punya sanak saudara, apa yang dilakukan? Tapi dia punya harta peninggalan, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah harta tersebut diperuntukkan untuk umat. Dibuatlah buat masjid, bangun masjid gitu ya. Diberikan kepada Baitul Mal gitu ya. Yang menghimpun apa namanya itu dana umat, yaitu buat tadi dirikan masjid, pesantren, majelis-majelis kayak gitu. Itu ya. Itu nanti berkaitan sama yang nomor nanti dia di bawah. Nah, nomor 22 lihat dari orang-orang ini, serentetan orang ini, mana yang menjadi prioritas utama ketika seorang itu meninggal, yang mana yang mendapatkan harta warisan. Prioritas utamanya mana? Yang mana? Kalau orang-orangnya itu semua tadi, yang mana yang mendapatkan harta warisan? Ibu, suami, anak. Siapa? Siapa? Ibu, suami, anak. Bapak, ibu, suami, anak, betul. Boleh di copy jawabannya atau di bold bagian itu. Yuk, di bold bagian itunya. Ya, itu ya. Kemudian lanjut, nomor 23 menghitung. Nah, di kisi-kisi ini kalau kalian mau tahu yang benar-benar jawab soal yang ngitung gitu, berarti ada kata-kata tulisannya menghitung ya. Nanti bisa kalian lihat berapa ada kata menghitung. Nah, berarti itu nanti kalian harus menghitungnya. Nah, di sini ada Ibu contoh pakai, soal. ada yang pakai KPK nggak? Nggak ada yang pakai KPK. Oke. Oke, contoh ya, menghitung. Di sini ada, sebenarnya ini ditanya suami, tapi nggak apa-apa saya kasih soal yang istri ya, bagian istri. Di sini ada bagian istrinya berarti dapatnya berapa? Kalau kayak gini, seperempat, seperdelapan, setengah, sepertiga, seperenam, mana coba? Bagian istri berapa berarti? 8. 8 dikali 64 juta. 64 juta, berarti dapatnya 8 juta gitu ya. Nanti ada soal yang cuman kayak gitu aja. Kalian yang penting tahu berarti suami bagiannya berapa? 1/2 atau 1/4. Seperdua atau seperempat. Nanti tinggal ngitung aja. Berarti seperdua atau seperempat dari harta warisannya. Gitu. Nanti kalian tinggal ngitung. Udah tahu jawabannya. Nah, tapi saya buatnya soal ini itu adalah ah, Nama siapa? oke. Nanti Kak ada kalau misalnya kalian salah jawab soal, kalau kalian salah jawab soalnya, misalnya kalian mengiranya itu adalah setengah, tuh, itu ada jawabannya juga. Kalau kalian ngiranya itu adalah seperempat, maka itu juga ada jawabannya. Jadi jangan salah ngitung, gitu ya. Oke, jangan salah ngitung dan jangan salah ngitung, jangan salah konsep, jangan salah menghafal. Misalnya, oh ternyata adalah itu eh kalian salah jawab gitu. Misalnya suami kalian malah ngitungnya setengah. Nah, itu ada jawabannya juga. Oh, ternyata kalian salah nih. Ternyata kalian malah ngiranya si suami itu dapetnya jawabannya seperenam. Itu juga ada jawabannya. Jadi hati-hati. Jangan sampai salah ngitung. Salah salah konsepnya gitu. Kalau salah konsepnya otomatis salah jawabannya. Kalau Itu ini ya. berarti 1/8 kan Ibu? Apa?
Kalau yang ini istrinya 1/8 berarti. 1/8 dapatnya. Pakai kalkulator, pakai coret-coret. Coret dong. Bukan angka yang kayak koma-koma koma-koma atau eh, susah dibagi gitu loh. Susah dibagi gitu loh. Tapi ini angka bulat yang bisa dihitung. Itu ya. Kemudian menunjukkan bagian warisan yang didapatkan oleh Bapak. Bapak dapatnya berapa? Bapak dapatnya berapa? 1/6 atau asoba. Iya, tuh nanti salah satu dari itu keluar. Masukkan di sini 1/6 atau nanti keluar salah satunya. Tinggal menunjukkan aja ya, kan nggak usah ngitung. Ingat menunjukkan, yang ngitung cuma ada tulisan menghitung aja. Lanjut, menghitung harta warisan. Nah, coba di enter dulu ya. Tadi dulu ya Mas Aksa ya, Tante Via lagi ngajar ya. Mas Aksa diam ya. Mas Aksa ke bawah aja sama udah di Aira. Ya, Tante Via ngajar dulu. Oke, menghitung harta warisan yang diperoleh oleh satu anak perempuan yang terdapat dalam soal. Contoh soalnya, ayo ketik. Misal, harta warisannya adalah 720 juta. Harta warisannya 720 juta. 720 juta, guys. 720 juta. Ahli warisnya ada istri, ayah, dua anak laki-laki, satu anak perempuan, misal, ya kan? Nah, maka berapa harta warisannya? Istri dapatnya berapa? 1/8. 8 dikali 720 juta, berarti dapatnya berapa juta? 90. 90 juta, betul. Kemudian, ayah dapatnya berapa? Kenapa ini nggak dilanjut? Langsung aja ya, 1/8 kali 720 juta. Ayah dapatnya berapa? 1/6. Sama dengan, ya, 1/6. Betul. Mana sih kok ke sini sih, guys? Nah, ya, tuh. 60 juta, ya kan? Ayah dapatnya berapa? 1/6. Ayah dapatnya 1/6 dikali 720 juta. Sama dengan berapa? Berapa? 720 juta. 1/6 dari 720 juta berapa? 120. 120. Good. Maka asobanya berapa? Asobanya 120 tambah 90 berapa? 720 dikurang dari jumlahnya itu berapa? Asobahnya 510. berapa? 510. Oke, 510. Maka ya, dua anak laki-laki berarti 2:1. 2 ini adalah untuk anak laki-laki yang pertama. 2 ini adalah untuk anak laki-laki yang keduanya. 1 ini adalah untuk hitungan untuk satu anak perempuan. Maka totalnya berarti adalah 5 bagian dong, ya kan? 2 tambah 2 tambah 1, 5 bagian. Maka satu anak laki-laki mendapatkan 2/5 dikali 510. 510. Jawabannya berapa? Satu anak laki-laki berarti berapa? 200? 204. 204. 204, betul. 204 itu buat satu anak, Bu. Satu anak laki-laki.
4. Aksa kok kesini lagi? Satu anak perempuan. 1/5 dikali dengan 510 juta. Maka jawabannya berapa? 100. Jawabannya 102. 102. Betul. Bu Alfi, Itu ya, bisa ya. Ibu, Oke. Ibu aku mau nanya. Kalau kalau anak kalau anaknya ada anak laki-lakinya, misal ya, 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan, Ibu 1 anak boleh nggak perempuan. contohnya perempuannya 2? Oke, 2 anak perempuan. Maka gimana cara ngitungnya nanti? 2 banding 2 banding 2 banding 1 banding 1 gitu ya. 2 ini untuk anak laki-laki yang pertama, 2 ini buat anak laki-laki yang kedua, 2 ini buat anak laki-laki yang ketiga. 1 ini untuk anak perempuan, 1 ini buat anak perempuan lagi. Berarti nanti pembaginya berarti berapa? 8. 8 ya, Bu. 1 anak laki-laki berarti 2/8 dikali asobah. Anak perempuan Berarti berarti nanti 2/8 dikali asobah gitu ya. Bisa Ibu ya? kan yang laki-laki berarti kan 2/8. Mm-mm. Yang perempuan berarti Salah, 1/8 ya. salah 1/8 maaf. Itu buat 1 masing-masing. 1. Ini dihapus ya. Oke, lanjut. Bu Alfi, Apa? Rania mau nanya. Boleh. Ibu, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran? Ibu besok boleh bawa kalkulator nggak? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh ya. Ngitung aja kayak gini kok gampang. Hitungan yang iya, Tante Alvin Miss kayak gurunya Mas Aksa ya. Lanjut. Menghitung harta warisan yang diperoleh oleh ibu. Nah, ibu ada 2 kemungkinan kan? 1/3 dan 1/6. Maka nanti yang keluar salah satu dari ini. Menghitung langsung aja dari dikali harta warisannya. Oke? Gitu. Nomor 26 ini sama kayak yang nomor berapa tadi? Nomor 23. Jadi langsung ketemu gitu. Gak usah ngitung sampai bawah. Yang ngitung sampai bawah cuma 1 soal, yang ini doang. Lalu sabar. Nanti aja aku makan sendiri. Nih ya. Oke. Terus lanjut nomor 27. Nomor 27 ada menunjukkan cara penghitungan harta warisan jika salah satunya salah nih. Salah. Typo. 5 misal. Jika salah satu ahli warisnya yang masih hidup itu terdapat 5 orang anak perempuan, maka berapa besarannya? Anak perempuan ada 3 kemungkinan kan, dapatnya setengah, 2, 3, atau lah. Maka dalam kasus ini dia dapatnya berapa bagian? 2/3. Ya, 2/3. 2/3 dikali dengan harta warisannya. Ya. Maka nanti hasilnya misalnya dapatlah 100 juta. Pertanyaannya, 100 juta itu nanti dibagi ke 5 orang anak atau 1 orang anaknya dapat 100 juta. Apa? Ibu boleh ulang nggak? Kan 2/3 nih. Mm-mm. Tulis. 2/3 dikali dengan harta warisan kan. Sama dengan
X gitu. Misal, taruhlah si X ini adalah 400 juta. Ini 600 lah misal. Enggak, 600 juta dia tulis. Ya kan? Dapatlah 400 juta nih. Ya. Pertanyaannya, 400 juta ini dibagi ke 5 orang anak atau 1 orang anak perempuan itu dapatnya 400 juta. Itu buat nggak tahu deh. Ayo, 400 juta ini dibagi ke 5 orang anak atau 1 orang anak perempuannya ini dapatnya 400 juta. Kira-kira apa ya? Dibagi, Bu. Dibagi. Karena logikanya mana cukup 600-nya nggak uangnya? cukup, Put. Iya, itu logika pertamanya. Tapi apa namanya? Sebetulnya tadi be- berujuk kepada surat An-Nisa ayat 11 ya. 2/3 itu untuk anak perempuan eh, jika anaknya itu adalah anak perempuan yang lebih dari 2 atau bisa 2/3 nanti dikali harta warisannya kemudian dibagi sejumlah anak gitu. Ya, jadi 400 jutanya nanti dibagi ke sejumlah anak. Maka masing-masingnya dapat berapa juta? 80 juta gitu ya. Oke. Kalau anaknya 4 berarti dibagi 4. Kalau anaknya 3 berarti dibagi 3 gitu. Dan seterusnya. Oke. Kemudian nomor 28. Kita lihat. Bu, itu aturan 2/3 itu aturannya dari mana? Bukan dari Rasul. Itu dari Allah langsung. Ya. Ini ada di surat An-Nisa ayat 11, 12 gitu. Nah, nanti yang keluar adalah saya tanya adalah surat An-Nisa ayat 11. Nah, kalian lihat di sini ada apa namanya? Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan tadi ya. Anak laki-laki dapatnya 2 bagian, anak perempuan dapatnya 1 bagian, 2/1. Terus di sini ada jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 tadi, 2/3 ya. Tuh, itu buat anak kalau anaknya perempuan semua, lebih dari 1. Kemudian, jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia dapatnya setengah. Tuh, setengah ya. Kemudian, kalau orang tuanya itu yang mana jika dia yang meninggal itu mempunyai anak, maka orang tuanya dapatnya 1/6. Kalau yang meninggal itu tidak punya anak, maka dapatnya adalah 1/3. Ya itulah yang udah kalian pelajari ya. Di PowerPoint juga ada ya. Di yang ini. Berarti dari surat itu nanti kita nunjukinnya apanya? Nah, nanti ditanyainnya adalah bagian 1/2 sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11 itu untuk siapa gitu misalnya contohnya. Atau bagian 2/3 itu untuk siapa sesuai dengan An-Nisa ayat 11 gitu. Kalian tinggal menunjukkan mana sih gitu bagian-bagiannya gitu kan. Berarti tadi ada berapa? Ada 2/3 ya. Ada setengah, kemudian ada 1/6 ya kan nih 1/6, ada 1/3 gitu. Oke? Salah satu dari itu nanti akan keluar di soal. Oke, bisa ya. Lanjut. Istilah dalam warisan yaitu hijab hirman. Nah, hijab hirman ini adalah boleh diketik, bantu ketik. Hijab hirman ini adalah ahli waris, oke, ahli waris yang tidak mendapat harta warisan karena terhalang, yang tidak mendapat harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggalkan harta warisan. Contoh, contoh ya, contoh.
cucu itu nggak dapet harta warisan kalau anaknya atau berarti ayahnya dia itu masih hidup. Misal kakek saya wafat, tapi orang tua saya masih hidup gitu. Maka saya tidak mendapatkan harta warisan karena ayah saya masih hidup. Cucu itu tidak mendapat harta warisan ketika anak itu masih hidup. Itu contohnya hijab firman. Nggak dapat sama sekali ya. Kalau hijab nukson itu berkurang, tapi nggak keluar. Hijab nukson itu terhalang untuk mendapatkan bagian tertentu, jadinya berkurang. Berkurangnya apa namanya bagian harta warisan seseorang karena tadi ada kekerabatan yang lebih dekat. Tapi kalau hijab firman itu sama sekali nggak dapat karena tadi ada hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan orang yang meninggal tadi gitu karena tadi misal kakek saya meninggal berarti yang mendapatkan harta warisan adalah ayah atau ibu saya misal saya salah satu dari kakek saya meninggal dari mereka salah satu dari mereka gitu maka saya tidak mendapatkan ya karena orang tua saya masih hidup gitu itu ya lanjut di sini nomor 30 faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berhak menerima harta warisan itu ada pernikahan faktor pernikahan, senasab atau hubungan darah, ya, dan seagama. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berhak menerima harta warisan. Penjelasannya ada di PowerPoint ya. Terus mengetahui urgensi Bu Alfi, mempelajari Bu ilmu Alfi. waris. Apa? Kalau di PPT kan ada wala ya. Itu apa ya Bu artinya? Enggak, itu nggak keluar kok. Oke, lanjut. Mengetahui urgensi mempelajari ilmu waris berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini ya, kita lihat ya di sini. Ada hadisnya, yaitu apa? Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain karena sesungguhnya ilmu faraid setengahnya ilmu. Ia akan dilupakan dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku. Maka urgensinya adalah ini, karena ilmu ilmu ini akan dilupakan dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku gitu karena merasa tidak adil kak tidak adil lah itu atau ribet gitu bagi harta warisan berdasarkan ini gitu maka itu urgensinya untuk belajar ilmu ini gitu ya karena itu tadi ini akan dilupakan dan ini adalah ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku itu ya ini boleh di screenshot atau di copy paste oke nomor 32 sampai 36 itu ada di latihan soal. Dan kan udah latihan soal semua ya kan? Nah, itu udah saya buka kok ininya. Udah saya reviewnya, jawaban yang benernya juga ada. Kalian boleh masuk dicari lah gitu. Nah, nomor 33 ini fotonya adalah kalian cari salah satu fotonya adalah Kiai Haji Hashim Asyari atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti salah satu dari itu keluar. Lihat aja fotonya ya. Fotonya kayak gimana wajahnya gitu kan. Kalian cari, nah itu dia salah satu dari itu keluar. Oke, udah ya. Oke, tadi Humaira nanya ya, wala itu nggak keluar. Itu adalah ketika ini memerdekakan orang budak gitu. Bu, Tuh, Bu, wala itu. Bu. Tuh. Tapi itu nggak keluar. Kenapa, Brian? Tadi yang urgensi apa, Bu? Urgensi itu adalah tadi karena ilmu tentang warisan itu akan dilupakan gitu, akan dilupakan oleh umat Islam dan itu adalah ilmu pertama yang akan diangkat di muka bumi ini. Oh, kasih, Bu. Yang diangkat dari umatku. Ini di ini aja di apa namanya? Di screenshot atau di copy paste nih ininya. Ilmu pertama yang Ibu diangkat Hasyim Asy'ari dari sama umatku. Ahmad Dahlan mukanya mirip banget. Ya bisa lah nanti. Kira Hasyim Asy'ari pendiri pendiri apa?
Pendiri organisasi apa? Hashim Asy'ari. Ulama gak sih, Bu? Apa? Nadatul Ulama. Ya, Nadatul Ulama. Kalau Ahmad Dahlan? Muhammadiyah, Bu. Iya, tulis di situ. Tambahin. Oke, udah ya? Bu, nanti itu antara dua itu doang, Bu, yang fotonya, Bu. Apa? Iya. Siap, Bu. Oke, udah ya. Belajar dengan betul, insya Allah sesuai kisi-kisi. Itu soalnya ada cuman dikasihnya 36, berarti salah satu dari soal-soal tersebut ada yang 2 soal gitu ternyata ya. Tapi insya Allah kalian bisa kok jawabnya. Belajarnya dari kisi-kisi aja. Nanti kalau mau nyari-nyari jawabannya berarti bisa dari e-labs, bisa dari buku yang kalian punya. Kalau mau latihan soal juga berarti bisa apa namanya dari buku. Boleh bagi file yang tadi, Bu. Eh, linknya nanti minta ke temennya. Tadi itu udah di-share linknya. Mana? Sini saya up lagi ya. Gak jadi. Yo, si Jaki. Udah ya. Ini di-share ke grup kelas. Ya, berbagi ilmu itu boleh ya. Asalkan bagi-baginya jangan pas lagi ujian. Oke? Udah ya, cukup ya. Oke. Kenapa Kenzi? Nggak apa-apa. Cuma bilang oke, Bu. Oke, yuk. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat ya, belajar ya. Ini udah semester 5 ya. Nggak ada remedial kan gitu. Dan kalian juga nggak tahu nilainya berapa gitu. Jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, oke? Cukup Oke, ya, Bu. saya end meeting ya. Assalamualaikum.